Materi yang pertama itu terkait dengan pengertian perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dengan menetapkan jalan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Yang kedua, pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematik terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien dalam melengkapi kebutuhan dan tujuan murid-murid dan masyarakat. Yang ketiga yaitu unsur-unsur perencanaan pendidikan yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama, penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis. Yang kedua, prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Yang keempat, tujuan pembangunan nasional bangsa. Dan yang kelima, masalah strategi. Dan yang keempat yaitu prinsip-prinsip perencanaan pendidikan yang terdiri dari prinsip komprehensif, integral, efisien, interdisipliner, fleksibel, objektif, rasional, kelengkapan dan keakuran data, serta kontinu atau berkelanjutan. Materi yang kedua yaitu sejarah perencanaan pendidikan. Yang pertama, asal-usul perencanaan pendidikan. Dari banyaknya literatur yang telah dikaji dan diteliti, dijelaskan bahwa asal-usul perencanaan pendidikan dimulai sejak zaman kuno, di mana para ahli filsafat dan ahli pendidikan telah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif, seperti yang dikemukakan Xenophon dalam Konstitusi Lacedaemonian. Yang kedua itu perencanaan pendidikan pada awal dan masa Perang Dunia Kedua. Perencanaan pendidikan pada awal dan masa Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1923 di Uni Soviet dengan ditemukannya rencana 5 tahun pertama atau the first 5 years for Young Soviet Union. Selanjutnya pada tahun 1929 di Prancis lahirlah Tardieu Plan yang kemudian disusul dengan Marquette Plan pada tahun 1934. Perencanaan pendidikan disusun sebagai bagian dari perencanaan ekonomi suatu negara. Tahun 1939 di Amerika Serikat lahirlah suatu istilah yang disebut New Deal Planning. Kemudian tahun 1941 di Swiss lahir jenis perencanaan yang sama seperti di Prancis dan Amerika Serikat, yaitu dengan nama Wahlen Plan for Agriculture. Yang ketiga itu perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua. Pada banyak literatur dijelaskan bahwa sejak tahun 1950, negara-negara yang baru merdeka mulai menyadari akan pentingnya perencanaan pendidikan sebagai alat untuk pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1967 dengan datangnya seorang ahli perencanaan ekonomi kebangsaan Belanda bernama Profesor Dr. Tinbergen yang memberikan semangat kepada para penjabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik perencanaan secara sistematis. Materi berikutnya yaitu masalah dan tantangan dalam perencanaan pendidikan. Setiap perencanaan seringkali berhadapan dengan berbagai permasalahan. Begitu pula dengan proses perencanaan pendidikan. Ada beberapa masalah dalam perencanaan pendidikan yang dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, rendahnya sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat rendahnya prestasi siswa, yang kelima rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, yang keenam rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan yang ketujuh mahalnya biaya pendidikan. Pada umumnya, pendidikan di Indonesia masih terjadi berbagai hal atau berupa tantangan yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan ketidaksuksesan pendidikan, yakni antara lain yang pertama, terlalu cepatnya perubahan kurikulum, yang kedua, kesulitan mempraktekkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari, yang ketiga, penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan, yang keempat, memberikan perhatian besar terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan HAM,
Yang kelima, adanya upaya mencari keuntungan melalui pendidikan. Dan yang keenam itu minimnya fasilitas, prasarana, serta sarana pendukung pendidikan. Materi berikutnya itu fungsi perencanaan pendidikan. Fungsi perencanaan pendidikan ada 7, yaitu yang pertama, sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. Yang kedua, sebagai alat pengandaian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Yang keempat, sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang keenam, sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Dan yang ketujuh, yaitu sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Materi selanjutnya itu teori-teori perencanaan pendidikan. Yang pertama itu teori hipnotik. Teori hipnotik disebut juga sistem planning, rational system approach, atau rational komprehensif. Menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dengan satu tujuan yang disebut visi. Yang kedua yaitu teori inkremental. Dalam teori ini, perencanaan berpegang kepada kemampuan lembaga dan performan para personalianya. Teori ini berhati-hati sekali terhadap ruang lingkup objek yang akan ditanganinya. Objek yang ditangani selalu diukur atau dibandingkan dengan kemampuan lembaga dan performan personalia. Yang ketiga yaitu teori transaktif. Teori ini mendekatkan pada hakikat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi. Suatu desentralisasi yang transaktif yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Teori selanjutnya itu teori advokasi. Teori ini menekankan hal-hal yang bersifat umum. Perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis, dan bernilai advokasi atau mempertahankan dengan argumentasi. Teori yang terakhir yaitu teori sitar, disebut juga complementary planning process. Teori ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga tempat perencanaan itu akan diaplikasikan. Teori baru ini di samping mengombinasikan teori-teori yang sudah ada, penggabungan itu sendiri ada dasarnya, ialah menyelesaikan dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama itu prinsip ikhlas. Proses pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan pendidik dan peserta didik secara langsung. Oleh karenanya, seorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah bagi peserta didik. Seorang pendidik harus ikhlas dalam menjalankan amanah yang diembannya. Yang kedua yaitu prinsip inovatif dan kreatif. Sebuah proses pendidikan harus menghadirkan seorang pendidik yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karenanya dituntut kesungguhan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Yang ketiga itu prinsip efisien. Sebuah perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar tentunya dalam hal penggunaan anggaran sangat dituntut untuk memperlakukan efisiensi yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran biaya yang sia-sia. Selanjutnya yaitu prinsip berkelanjutan atau kontinu. Proses pendidikan membutuhkan waktu yang panjang, oleh karenanya prinsip berkelanjutan atau berkesinambungan adalah sangat dibutuhkan. Yang terakhir yaitu prinsip pertanggungjawaban menyeluruh dunia akhirat. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara pribadi dan berkelompok di dunia jika terjadi penyimpangan dalam proses pendidikan, serta pertanggungjawaban secara pribadi di akhirat yang tergantung kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan sesuai dengan kadarnya.